Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nusalli ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim wa alaihi natawakkal. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, nasrun minallah wa fathun qarib. Teman-teman yang saya cintai, kita akan mengkaji sebuah kitab, yaitu kitab Arba'in Nawawi, yaitu ini syarahnya, nama kitabnya adalah Al-Wafi. Kita ketahui bersama Arba'in Nawawi dikarang oleh Imam Nawawi, kemudian syarahnya ini disyarah oleh Dr. Mustafa Al-Bughi dan Dr. Muhyiddin Al-Mistawi. Untuk keberkahan ilmu yang kita dapatkan, mari kita kirimkan Fatihah bagi para muallif kitab ini. Ala hadin ya soleha al-Fatihah. Kemudian Fatihah yang kedua ditujukan kepada kita semua. Bagi siapa saja yang sudah subscribe, yang like, yang komen, ataupun yang sudah share, maka kita hadiahkan Fatihah untuk kita semua. Semoga permasalahan yang kita miliki diselesaikan oleh Allah. Apa yang menjadi tanggung jawab kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina salih al-Fatihah. Hadis ini kita akan langsung saja. Sekarang adalah hadis yang ke-12. Apa judul daripada hadis yang ke-12 ini? Istighalu bima yufidu. Mensibukkan diri dengan sesuatu yang baik. Ini luar biasa ya. Kemudian apa? Di sini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah adalah nama julukan yang diberikan oleh Rasulullah, yaitu saking dekatnya beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tergolong pendek pertemanan baginda Nabi Muhammad SAW dengan Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah ini salah satu sahabat yang meriwayatkan hadis sangat banyak. Di antaranya kurang lebih 5.374 hadis. Walaupun durasinya kurang lebih tidak lebih daripada 3 tahun saja, tapi beliau sangat luar biasa. Ini menunjukkan intensitas baginda Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Abu Hurairah. Kita sudah membahasnya kemarin. Loh kok bisa banyak? Iya, karena hadis itu sesungguhnya bukan hanya perkataan saja, tapi perbuatan Nabi dan perbuatan sahabat yang dilegitimasi oleh Rasulullah itu juga bagian dari hadis. Apa sih dilegitimasi itu? Contoh, Sayyidina Bilal diajarkan adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai terakhir la ilaha illallah. Tetapi di waktu subuh Sayyidina Bilal ditambahi salatu khairum minan naum, dan Rasulullah membiarkan saja. Itu maknanya Rasulullah agree, Rasulullah setuju dengan tambahan yang ditambahkan oleh Sayyidina Bilal. Dan itu Abu Hurairah meriwayatkan dari 3 hal itu, baik itu perkataan Rasulullah, baik itu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah, baik itu takrir apa yang dilegitimasi oleh Rasulullah, itu semua diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sehingga pantas saja walaupun cuma 3 tahun, beliau sudah meriwayatkan kurang lebih 5.374. Ini luar biasa. Nah, hadis kali ini hadisnya pendek, tetapi dikatakan para orang ulama jawami'ul kalam. Yaitu apa? Hadisnya pendek, maknanya sangat luas. Nah, kalau kita kan ngomongnya banyak, maknanya pendek. Tapi ini Rasulullah berkatanya pendek sebentar, tapi ini maknanya sangat luas. Apa sih kata baginda Nabi Muhammad SAW? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau kita ingin mengetahui kualitas keislaman seseorang, dengan cara apa sih? Nah, kalau saya kasarannya begitu. Dengan cara apa? Apakah dengan cara kita mengukur bajunya bagus? Oh, ini takwahnya bagus. Oh, ini sarungnya mahal. Oh, ini kopiahnya putih. Apakah pakai sorban? Kalau pakai jubah-jubahnya yang mahal, apakah dengan itu kita mengukurnya? Tentu tidak. Ternyata kita cara mengukur keislaman seseorang itu dengan cara apa? Kata baginda Nabi Muhammad SAW, dengan cara orang itu mampu meninggalkan sesuatu yang gak manfaat. Kadang di antara kita sulit loh meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Orang itu malah sibuk dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, sibuk dengan sesuatu yang tidak prioritas. Maka ciri-ciri keislaman seseorang bisa kita ukur dengan hal itu.
oh kalau orang itu sibuk dengan sesuatu yang nggak manfaat, berarti keislamannya tidak baik. Bukan saya yang berkata, tapi baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu ayo kita kupas bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmudi dan kedudukan hadis ini adalah hasan. Kita sering mendapatkan derajat hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada maudhu. Lalu apa sih yang dimaksud ini? Jangan-jangan kita tidak paham. Ternyata hadis hasan itu hadis sahih dulu, derajat yang tertinggi itu adalah hadis yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak ada illah, tidak ada cacat. Sehingga apa? Perawi tatkala Rasulullah berbicara, kemudian salah satu sahabat di sini mendengarkan, kemudian sahabat ini menyampaikan ke sahabat yang lain, kemudian nyampe ke tabi'in, sampai yaitu ke muhaddis, yaitu salah satunya Imam Turmudi. Maka itu dikatakan apa? Itu derajatnya kalau nggak ada cacat sama sekali, maka itu dikatakan sahih. Lalu apa hadis hasan? Hadis hasan itu rawinya nyambung dari Rasulullah, kemudian ke para sahabat, kemudian sahabat ke sahabat yang lain, kemudian ke tabi'in, baru ke muhaddis ini atau Imam Bukhari atau Imam Muslim, tetapi ada illahnya, ada cacatnya. Apa cacatnya? Yaitu dhabtur rawah. Salah satu perawi, salah satu saja ini, bukan semua perawi dari sahabat itu, bukan. Salah satunya saja memiliki kekurangan dalam hal dhabtur rawah. Apa sih dhabtur rawah itu? Yaitu kecerdasan dalam berpikir, kecerdasan dalam menghafal. Ada loh orang itu pinter, alim, fakih, tetapi dia itu mudah lupa. Maka di sini dikatakan kalau ada salah satunya saja yang mudah lupa, itu dikatakan hadisun hasan. Lalu ada yang namanya dhaif. Apa sih hadis dhaif itu? Maka sambungnya ini salah satu perawinya tidak nyambung. Oh iya, diceritakan ini dari sahabat ini ke sahabat ini, kemudian apa? Ini ada fase yang terputus. Ada sahabat yang meriwayatkan ini tidak jelas, maka ketidaknyambungan itu disebut dhaif. Lalu ada hadis yang maudhu. Lalu hadis maudhu ini apa bedanya dengan hadis dhaif? Kalau hadis maudhu ini adalah hadis palsu. Maknanya Rasulullah tidak berbicara, tetapi ada loh orang-orang lain itu berbicara. Apa contohnya? Sekarang itu banyak ya viral hadis-hadis maudhu. Contoh begini. Apabila seorang laki-laki, seorang suami membahagiakan istrinya, maka pahalanya seperti jihad. Bagaimana cara membahagiakan istrinya? Oh, diajak shopping, dibelikan tas Hermes begitu yang mahal, dibelikan baju yang mahal. Ini pasti palsu ini. Dan saya yakin yang memproduksi hadis ini ibu-ibu ini. Ya, maknanya ini hadis palsu. Ada lagi hadis-hadis yang palsu yang lain. Barang siapa seorang istri mengikhlaskan suaminya nikah lagi, dia sabar di poligami, dia ridho, maka jaminannya surga. Saya yakin yang model begini yang bikin adalah bapak-bapak. Nggak ada hadis semacam itu. Maknanya apa? Hadis itu tidak ada yang model semacam itu. Makanya kita harus selektif. Mana sih hadis itu sahih, mana sih hadis itu hasan, mana hadis dhaif, mana hadis-hadis yang maudhu atau hadis-hadis palsu. Oleh karena itu kita harus memahaminya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Turmudi, kedudukannya adalah hadisun hasan, hadis yang bagus, bukan sahih tapi bagus. Kita sudah membahasnya tadi, apa saja yang dikategorikan sahih, apa saja yang dikategorikan hasan, apa saja yang dikategorikan dhaif, dan apa saja yang dikategorikan maudhu. Baik. Lalu kita akan menguliti sedikit apa sih kategorinya. Kalau tadi dikatakan orang yang baik itu adalah, keislaman orang yang baik itu adalah orang yang mampu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Lalu hal-hal apa saja yang tidak bermanfaat? Banyak hal. Kita membahas diskusi sedikit, kita ambil contoh. Di antaranya adalah apabila seseorang ba'da sholatil isya, setelah dia melakukan sholat isya, kemudian dia bergadang. Tapi bergadangnya itu tidak ada manfaatnya. Kita ambil contoh, dia begadang aja depan rumah. Nggak ada manfaatnya. Ngobrol, ngalur ngidul sama temen. Tahu ya teman-teman ya, ngalor ngidul itu apa? Istilah di Jawa, ngalor ke sana, ngalor ke sana, ngidul ke sana, maknanya nggak ada tujuan begitu. Kadang ke sana, kadang ke sini, tetapi nggak ada manfaatnya. Nggak ada tujuan seskamling, menjaga keamanan, enggak. Ini kan menghambur-hamburkan waktu sampai malam, tetapi kita tidak ada diskusi tentang agama. Tidak ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak bermanfaat. Maka ini hukumnya makruh dan ini adalah sesuatu yang sia-sia.
Kalau kita mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia itu, maka kita orang yang Islamnya baik. Tapi kalau kita nggak mampu meninggalkan sesuatu yang sia-sia, salah satu contohnya adalah begadang, maka keislaman kita tidak baik. Tapi apalagi contohnya? Ngomong buruk ke anak. Ini contoh, kalau kita memiliki anak, ternyata anak kita bandelnya nggak karu-karuan. Ngomong begini, kamu itu kalau nggak belajar nanti kamu nggak naik kelas itu. Jangan. Seorang ibu itu doanya mustajabah. Apa mustajabah itu? Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ngomongin anak kita nggak belajar, kita nggak naik kelas, ya sudah dikabulkan oleh Allah. Maknanya apa? Nanti anak kita nggak naik kelas. Maknanya apa? Kalau anak kita nggak belajar, ayo belajar. Nanti tak doakan jadi presiden.